Fadilah Rajab. Dulu kan dakwah masih pasif ya, hanya sebatas majlis, masjid, madrasah, sekolahan dan lain-lain. Seiring zamannya waktu, teknologi semakin canggih, maka media sosial pun menyebar tanpa tidak bisa tertahan. Dulu bahkan melebihi orang-orang yang sudah mondok 2-3 tahun, karena memang ilmunya belum sampai ke sana bertahap. Tapi mereka akhirnya menyebar fadilah, keutamaan yang terkait dengan puasa Rajab dan lain-lainnya adalah maudu, paling jago saja dhaif. Apalagi sampai mengatakan barang siapa yang berpuasa di hari pertama, kedua dan ketiga itu pahalanya sampai 700 tahun. Kemudian mereka membuat perbandingan analogi, baik dipikir saja ya, Lailatul Qadar saja khairun min alfi syahrin, cuma 89 tahun. Toh kenapa Rajab derajatnya di bawah Ramadan sampai 700 tahun? Nah, baik ya kan? Ini yang keliru. Baik, kita jelaskan atau duduk permasalahannya. Terkait masalah pahala, sahih atau tidaknya kita tidak permasalahkan. Yang jelas bahwa puasa Rajab pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun betul pahalanya ini terdapat keganjilan, terdapat kejanggalan di sisi ganjarannya, di sisi pahalanya. Contoh, saya mengatakan ke Pak RW, besok hari Rabu kerja bakti ya. Saya ngomongnya seakan-akan saya ini Nabi, ngomongnya ke para sahabat Pak RW. Contoh, Pak RW besok kerja bakti ya. Nah kemudian dari Pak RW disampaikan lagi ke bawahannya, katakanlah tabiin. Pak RW mengatakan besok kerja bakti ya, bawa cangkul masing-masing. Ada penambahan dari Pak RW bawa cangkul masing-masing. Bisa dipahami? Nah, bawa cangkul masing-masing ini berarti maudu. Saya tidak pernah mengatakan bawa cangkul masing-masing. Saya hanya mengatakan Pak RW besok hari Rabu kerja bakti ya. Tapi bukan berarti adanya hadis maudu atau bukan perkataan saya membawa cangkul masing-masing, bukan berarti kerja bakti itu tidak ada. Tetap kerja bakti ada, cuman saya nggak ngomong bawa cangkul masing-masing. Tetap barang siapa yang berpuasa Rajab itu ada, namun puasa ganjarannya itu yang dipermasalahkan. Kalau memang poin permasalahannya adalah pahala, kita berpuasa bukan karena ingin pahala, tapi ingin ridhonya Allah. Jadi walaupun maudu dari sisi pahala ganjarannya, tetap puasa Rajab ada. Bisa dipahami? Walaupun maudu palsu dari sisi bawa cangkul masing-masing, tetap kerja bakti itu perintahnya ada. Cuman penambahan dari Pak RW bawa cangkul masing, bisa dipahami? Ya sudah, ketambah dakwah itu harus melihat, jangan sampai menghancurkan keimanan masyarakat yang sudah membaca dari lama, dari dulu sudah berbiasa puasa Rajab. Ya kita siapa? Anak baru kemarin sore ya, baru dapat ilmu aja kemarin. Nggak mungkin ulama-ulama dahulu ini menganjurkan puasa Rajab kalau memang tidak ada masalah referensinya. Kalaupun memang kita belum ketemu, bukan berarti orang dulu salah. Kita harus ngaca diri. Gue baru kemarin, ulama dulu nggak mungkin nggak tahu. Begitu harus ngaca. Jangan jadi sumbu pendek lah. Bentar-bentar nyalahin, bentar-bentar nyalahin. Ya kalau memang tidak ada yang setuju, alhamdulillah. Kalau memang tidak setuju dengan pendapat saya yang saya sampaikan, ya mafi muskil lah, tidak jadi masalah. Tapi insya Allah masuk di akal ya, bisa dimengerti. Insya bukan berarti puasa Rajab tidak ada, puasa Rajab tetap ada. Maudu dari sisi pahala. Terus bagaimana pahalanya? Kita jawab, pahala tidak kami hiraukan. Tujuan kami ibadah bukan karena pahala, karena ini kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Mau dapat pahala kek, mau enggak kek, bodo amat. Yang penting gua dapat ridhonya Allah.
Barang siapa yang puasa Rajab, maka dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Bodoh teuing. Toh kita nggak ingin mendapatkan. Yang kita cari apa? Ridhonya. Ketika ada ridhonya Allah nggak butuh pahala, kita pahalanya gede. Allah nggak meridhoi, ya percuma. Banyak istri yang ibadahnya rajin, pahalanya gede, ya. Tapi suaminya nggak ridho, tetap aja dipatukin burung palanya di alam kubur. Yang penting ridho. Maka saya masih ingat persis tanggal 1 bulan Maulid, saya menghadap ke Syekhuna. Waktu itu memang kebetulan saya alhamdulillah H-1 itu merapat ke beliau, minta keberkahan, minta air dicolok karena menghadapi Maulid dan Rajab. Ada sesuatu hal yang tidak saya bisa ungkapkan, tapi beliau baca semuanya. Tujuannya begini. Yang lain tidak usah kalian hiraukan. Nu penting guru ridhoeun. Itu yang menjadi kekuatan saya sampai saat ini. Ya, walaupun badai menghalang, badai segala macam, ya. Yang jelas patokan saya guru ridho. Mau netizen ngomong apa nggak masalah. Kita mau cari ridhonya manusia atau cari ridhonya Allah? Ridhonya Allah. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, tolabu ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu tidak akan ada ujungnya. Muae tung nah. Ya, kita tetap tanamkan kepada jamaah kita, tanamkan kepada anak kita, tanamkan kepada cucu kita, puasa nak, jangan dengerin pendapat orang yang kemarin sore. Udah dari dulu kita puasa Rajab disalahin. Ini hadisnya maudhu. Karena ya saya tahu, saya punya kitabnya Tabiinul Ajam Fima Waroda Fi Fadil Rajab karya Imam Asqalani. Di situ beliau mengatakan hadis ini maudhu, hadis ini dhaif. Tapi dia tidak melarang untuk melarang, hanya mengatakan ini dhaif, ini maudhu. Maudhunya di sini, di sini. Cuma dikomentari ada tahqiqannya oleh mereka-mereka yang enggak senang dengan fadilah-fadilah Rajab. Akhirnya dicampuri lah. Ada intervensi. Tapi kalau kita teliti, maka saya nggak cukup dengan satu cetakan saja. Darul Kutub saya punya, Darul Ibtah saya punya. Oh ternyata kok ini komennya biasa saja. Oh ini memang, ya. Jadi tetap lanjutkan. Santri-santri aja kaget, 700 tahun. Yang saya tahu puasa hari pertama 3 tahun, hari kedua 2 tahun, hari ketiga 1 tahun, 4, 5, 6, 7 sampai selesai 1 bulan 1. Tapi ada yang mengatakan 700 tahun, ada. Malah lebih pintar mereka yang punya kuota 3 giga ya, dibanding kita yang punya kitab 1 lemari. Karena memang mereka luar biasa dakwahnya lewat media sosial, sampai ramai lah booming, wah segala share via WA, via BIP, via Telegram segala macam bom. Kita yang baru hijrah, kieu tapi bener oke, nggak mungkin salah nih. Asqalani kan ahli hadis mazhab Syafi'i. Wah kita berarti salah dari dulu nih, orang tua kita ngajarin. Nah ini dangkal ini. Ya, maka saya berusaha terus perjuangkan bulan Rajab. Tidak akan Allah muliakan. Sekarang jadi perbandingan buat kita atau menjadi renungan lah. Nggak mungkin, nggak semata-mata Allah Isra Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Kalau tidak ada keutamaan di bulan ini, maka Rasulullah SAW Rajab aku muliakan di 10 hari terakhir karena ada Isra wal Mi'raj. Sya'ban dimuliakan di 10 hari kedua, 10 sampai 11 sampai 20. Di situ ada nisfu. Ramadan aku muliakan dari awal sampai akhir. Ya, awalnya rahmah, tengahnya adalah maghfirah ampunan, terus sebelakangnya ada Lailatul. Enggak mungkin Rajab itu termasuk dalam Al-Qur'an 4 bulan yang Allah muliakan. Yas'alunaka 'anil haram qul fihi. Dikatakan mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana Rasulullah terkait dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah? Diharamkan perang. Hurimal kita, diharamkan berperang. Karena ada kemuliaan khusus di bulan Rajab.
Baik, kalian yang sudah berpuasa, puasa. Terus lanjut. Ya. Kalau memang kuatnya sehari-sehari, kuatnya enggak 2 hari, 3 hari terserah. Ya. Jadi lanjutkan keutamaan. Bahkan hanya surat Al-Isra yang diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Nanti dikupas satu persatu menurut ulama tafsir. Kita kupas nanti. Kata Imam Asqalani, ini amrun minat tasbih. Kenapa ayat ini diawali dengan subhana? Karena perintah untuk membaca tasbih. Awalnya Quran dulu para ulama mencari. Wah, berarti ada hadis nih terkait keutamaan membaca tasbih, dikorek, dibuka, dibedah semua hadis mu'tabarah, mulai dari Sunan Sittah, ya, mulai Sunan Asrah, ditambah Daruqutni, Darimi, Ahmad, Musnad Ahmad dan Muwatta. Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Tambah 4 Sunan Asrah. Ya, buka semua. Oh, ternyata tanggal 1 sampai 10 Rajab ada tasbih khusus subhanallahil hayyil qayyum. Enggak sembarangan. Itu enggak ada dari nabinya baca tasbih itu. Enggak ada dari nabi. Adanya di Al-Qur'an subhanalladzi asra. Lebih kuat mana hadis sama Quran? Kalau memang kata dia hadisnya enggak ada, bukan enggak ada sih, enggak ketemu. Bukan enggak ada, enggak ketemu. Wong cuma pegang handphone doang. Ya, bukan ya Pak DKM bukannya sombong, alhamdulillah. Mungkin Pak DKM sendiri sudah berkunjung ke rumah saya, alhamdulillah lah. Dari mereka mah banyakkan kene saya, itulah kitab nama nggak mungkin mereka bisa ngebohongin. Ya modal-modalnya pasti kuota internet, nggak ada di kitab hadisnya. Mereka cari ada link khusus, ada software khusus namanya Maktab Samila. Mereka carinya di sana. Ya. Satu software itu bisa membuka link-link segala macam. Ya kan nggak tahu kalau itu sudah dipalsukan, dirubah, diganti, ya, karena nggak bertanggung jawab. Saya punya itu, tapi saya punya kitab aslinya. Nanti saya padukan begini, beda ini. Oh berarti ini ada editan ini ada editan. Karena saya langsung merujuk ke kitab ya. Baik, jadi amrun minat tasbih, bukan tidak ada, tapi tidak ketemu. Subhanallahil ahadis somad. 10 hari kedua maksudnya 11 sampai 2. Baca apa? Subhanallahil ahadis somad. Ini terkutip dalam kitab Adwa Usiraj. Karya siapa? Umdatul Muhaddisin, Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, wafat 982. Umdatul Muhaddisin loh pangkatnya. Hafal hadis 100.000 hadis. Kita mah hadis arba'in aja nggak hafal. Hadis 40 nggak hafal juga. Mau nyalahin yang kayak gitu siapa ente? La haula wala quwata. 10 hari ketiga baca apa? Subhanallahir rauf. Ada, saya punya bentuk PDF-nya Pak DKM, mungkin nanti saya bisa share, mungkin masih bermanfaat karena memang masih bulan Rajab. Nanti ke jamaahnya ya. Oji, nanti silahkan di-share, ada dari mulai doanya, kemudian nanti setiap paginya dan sore baca istighfarnya 70. Allahumma gfirli warhamni wa tub alaih. Wa fi riwayatin bukan Allahumma tapi Rabbi gfirli. Ya, boleh Rabbi gfirli warhamni wa tub alaih. Kemudian ada juga yang komentar, saya ketawa aja. Oke, yang benar itu subhanallahil hayyul qayyum atau subhanallahil hayyul qayyum, hayy atau hayyu. Saya ketawa. Ini biasa baru punya tanduk nih. Pengen duduk. Saya bilang hayy boleh jadi sifat dari lafaz Allah, hayyu juga boleh ngebuang mubtada. Subhanallahi huwal hayyul qayyum. Bisa, kok usah diributin kok. Hayyu juga hayyu, gitulah gitu. Bisa dipahami? Baru bisa ilmu nahu segitu dong, sengaja sohor la haula wala quwata. Pokoknya mau hayu. Yang jelas kita mah setuju, bersinergi saja lah. Barang-barang kan enak, ya. Enggak usah dipermain. Mau hayy juga boleh. Subhanallahil hayyil qayyum.
Cuman kalau ditarik lebih afdal mana? Lebih afdal hayyi, karena lebih baik tidak membuang daripada kita ngebuang. Ya, kalau hayu ngebuang lapad buang, ngebuang mubtada. Wa tujaizin. Itu boleh itu nanti di kitab Alfiyah. Nah, kemudian tasbihnya Allah sambil baca sambil menghadap kiblat. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ini harusnya kemarin dibahas malam Rabu kemarin. Cuman kebetulan pas saya ke Banten saat itu, mohon maaf, nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada diri di depan pintu ya. Lebih baik terlambat. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Sambil pegang tasbih saja bisa kok, atau pakai ini bisa. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Tarik Allahumma gfirli warhamni wa tub. Pagi pada subuh 70, nanti sore pada asar 7. Salawatnya khusus ada, nanti sudah ada dikutip sana di sana di PDF-nya ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil sholawat miraj alladzi urija bihi ala janahi jibril la sidratil muntaha. Itu sholawat Isra dan sholawat Mi. Kemudian nanti di akhir Jumat akhir bulan Rajab baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur 35. Kapan dibacanya? Saat khatib naik mimbar. Setelah baca itu 35 kali, meminta kepada Allah, mohon istajab dakwah, dijabah, dikabul doa, insyaallah. Tuh ada. Nah, yang barusan saya sampaikan semua sudah ada. Jadi buru-buru, saya mau saya copy tadi itu nggak keburu, ada printan di rumah. Jadi nggak ke print, nanti bentuk PDF-nya saja saya share, insyaallah. Ya di print masing-masing ya. Terkait istighfar Rajab, terkait apa tadi tasbih bulan Rajab, kemudian doa di tanggal 1 Rajab, ada doa tanggal 27 Rajab, kemudian baca Ahmadu Rasulullah Muhammadun, kemudian ada lagi yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Ya, ini kitabnya saya bawa. Tuhfatul Ikhwan fi qiraatil mi'an fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ini pengarangnya Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Pasni. Ya, wafat 978. Ulama abad ke-10 ini. Oh, masih Umdatul Muhadits ini nih. Ini kisah-kisahnya yang disampaikan tadi ada juga di sini. Selain Syekh Nadruddin Al-Ghaiti, beliau menyampaikan juga tasbih di sini. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Baik, ada satu kisah lagi untuk kita lebih semangat termotivasi untuk beribadah di bulan Rajab. Wa uqiya anna imra'atan bi baitil muqaddas kana taqra'u kulla yawmin min Rajaba isnatai asrata alfa marratin qul huwallahu ahad. Dihikayatkan ada seorang perempuan beribadah di Baitul Muqaddas selalu membaca qul huwallahu ahad 12.000 selama bulan Rajab, dan dia ada khusus bajunya. Kalau bulan Rajab datang ganti khusus baju bulan Rajab, katakanlah baju warna biru misalnya, nah dipakainya khusus bulan Rajab saja. Nanti tahun berikutnya pakai baju yang itu lagi sampai bertahun-tahun. Baca apa? Qul huwallahu berapa kali? 12.000. Kuat mau kira-kira orang 12 nama kuatnya, cuman ulah pakai ribu lah. 12.000 ngap. Makanya di kita kan pinter 2 juta biar gak kaget dengernya 2.000 kak, sama aja kan. 2 juta jadi 2.000 tong ruasli ngadengin juta 2.000 kak, harga 15 kak. Oh berarti 15.000. Baik. Wa kana talabas susu bisa Rajab kulli, selama bulan Rajab dia pakai baju itu. Pamaridot wa usat ibnaha ayudbana maha supuha. Dia sakit, saat sakitnya wasiat sama anaknya, nak
nanti kalau ibu meninggal tolong kain kapanin tambahin baju ini ya, baju yang suka dipakai ibadah di bulan Rajab. Falamma matat kapan habisya bin Murtafi'ah, ketika ibunya wafat enggak diturut, enggak diikuti, enggak diturutin tuh nasihatnya, dia pakai baju yang bagus, malu. Bajunya memang udah lama, otomatis sudah jelek lah, karena baju khusus bulan Nanti terkait, bolehkah kita mengkhususkan ibadah dengan pakaian sesuatu yang khusus? Boleh, waktu yang khusus saja boleh. Fafara'aha fi manami faqalat ya bunayya inni anka ghairu radiyah. Kemudian setelah wafat dikuburin, kemudian bermimpi bertemu dengan ibunya, wahai anakku, aku tidak ridho atas apa yang kau lakukan. Aku berwasiat padamu agar aku dikubur, dikapanin pakai baju yang suka dipakai ngagungkan bulan Rajab. Kenapa kau ganti dengan baju yang bagus dengan alasan kau malu? Sayang ya, seorang anak yang rajin ibadah tapi ini ghairu radiyah, aku enggak ridho. Maka carilah keridoan Allah, keridoan guru, keridoan orang tua. Kalau keridoan cewek mah gak apa-apa, kita doain ya. Kalau memang aku nggak berhak di sisimu, semoga kau lebih cepat di sisi Allah. Gitu ya guys ngomong. Ntar ya. Berarti nggak doain cepat mati gitu sama perempuan yang nolak dia. Itu kan bisa saja. Ya, kita berdoa kepada Allah. Li'annaka lam ta'mal bi wasiyati, karena kau tidak melakukan apa wasiatku, kata ibunya. Fantabaha min naumi faza'an, kemudian dia bangun dari tidurnya karena kaget bertemu dengan ibunya. Wa wadhaba, kemudian dia pergi panabasa kubroha, ngegali lagi kuburan ibunya buat diganti lagi, digali. Ternyata falam yajidha fihi, enggak ada ibunya. Begitu digali kuburannya, ibunya udah enggak ada. Padahal baru tadi dikuburnya, baru tadi pagi, malam mimpi, besoknya udah enggak ada. Wazada hammu wa tahayyar, bingung, nambah pusing dia, galau. Fasami aqailan, kemudian terdengar suara tanpa terlihat wujud. Yaqul amman samita, tidakkah kau mendengar wahai fulan, annaman atau ana fi rajab la yutraku fil qabri baridan wahidan, barang siapa yang taat kepadaku khusus mengagungkan bulan Rajab, tidak akan pernah aku tinggalkan sendiri di kuburnya, sudah aku pindahkan bersama orang-orang yang selamat. Itu dalil bahwa orang yang mengagungkan Rajab dimuliakan oleh Allah. Ya, terkait percaya atau tidak terserah antum. Saya punya kakek, setelah wafat dia memang rajin ibadah dan rajin berpuasa. Bahkan dia puasanya ini setahun cuma 5 kali bukanya, puasa Nabi Daud, Idul Fitri, Idul Adha, Tasrek 3. Setelah itu puasa. Ketika dalam mimpinya ditanya, puasa apa yang lebih berbekas kepadamu? Eueuh deui nu karasa ku aki mah kaberkahan teh iwa puasa Rajab. Terserah mau percaya atau enggak. Oh itu kan cuma mimpi, ya mimpi tapi kan dalilnya ada. Ya bukan cuma mimpi saja tapi dalilnya ada. Ya makanya yang belum puasa wayahelah puasa walaupun sehari. Boleh kan setengah hari? Enggak boleh. Minimal 1 kata man soma yauman min Rajab. Ya. Nah, terkait tadi lah pahala-pahala enggak usah kita pikirkan. Enggak, saya enggak pengen pahala. Ini saya ingin ridhonya Allah. Tuh. Faya ikhwanana syahrul Rajab syahrullah al-asab tusabbu fihi rahmah ala taibin. Maka beliau mengingatkan, wahai saudaraku, bulan Rajab adalah bulan curahan rahmat, di mana Allah curahkan rahmatnya bagi mereka yang memohon ampunan di bulan Rajab. Ya, itu tuh di bulan Rajab. Makanya kita harus rajin-rajin ibadah. Maka Syekhuna selalu mengatakan bulan Rajab itu bulan tandur, bulan bercocok tanam, bulan Sya'ban roah, bulan ngarambet, membersihin benalu kotoran-kotoran, bulan Ramadan bulan panen.
Gak mungkin kita itu panennya besar kalau apa yang kita tanam di bulan Rajabnya sedikit. Maka tanamkanlah pohon-pohon kebaikan di bulan Rajab sebanyak mungkin agar kita mendapatkan panen yang dahsyat di bulan Ramadan. Kemudian beliau menambahkan tuh tingali para petani tandur di atas lumpur, sabari mundur, kuat tapi kajuhur. Itu pesan beliau. Tuh petani tandur di atas lumpur, bari mundur, kuat tapi kajuhur. Urang mah tandur, tekulu di atas lumpur, bisa di atas kasur, subhanallah hai qayyum, bisa bari tidur. Manya teu bisa keneh wae. Allah, mudah-mudahan itu salah satu kalam beliau di bulan Rajab.